udahlah ya, kita nggak usah istilahnya kayak bad comment, toxic comment. Kita tidak perlu melakukan hal itu teman-teman, karena ketika kita menuliskan toxic comment di postingan orang lain, itu akan menjadi jejak media sosial kita. Kita juga bisa menularkan energi negatif kita pada orang lain. Hi there, welcome to our podcast seru bersama Sekolah Kader Bangsa. Right now. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sekolah Kader Bangsa bersama saya Andre Jeffrey yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Baik, pada podcast kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bijak dalam bermedia sosial. Seperti yang kita tahu bahwasanya media sosial itu tidak dapat lepas dari kehidupan kita di era milenial seperti saat ini. Karena hal itu dikarenakan adanya kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Media sosial itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Kalau kita bicara tentang dampak positifnya itu banyak sekali, tetapi media sosial itu tidak luput juga dengan dampak negatif. Salah satunya yaitu penyebaran berita bohong atau hoax. Kemudian juga ada pelecehan daring dan tentunya yaitu kecanduan dalam bermedia sosial. Tentunya pada podcast kali ini saya tidak akan membahas itu semua sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh pembicara yang cukup hebat di bidangnya, yaitu di sini ada Kak Berlian Disi Prasetya. Halo Kak. Halo, aku bisa panggil kamu siapa? Oh, bisa dipanggil Jeffrey aja Kak. Jeffrey ya, oke Jeffrey. Gimana Jeffrey? Pada kali ini kita akan ngebahas tentang podcast di bijak dalam bermedia sosial. Sebelumnya di sini aku mau nanya sih Kak, gimana sih kabarnya pada kali ini? Oh, kalau kabar alhamdulillah baik Jeffrey. Kalau kamu gimana? Oke, aku juga alhamdulillah sehat sih Kak. Terus aku juga mau nanya sih Kak, sekarang lagi sibuk apa sih gitu? Kalau sekarang aku lagi sibuk ya, mungkin ada beberapa kegiatan kemahasiswaan dan juga aktif juga dalam bersosial media dan juga sedikit apa ya untuk mengkonsep content creator yang akan nanti dibuat selanjutnya gitu sih Jeffrey. Oh oke. Jadi kakak lagi aktif juga di buat konten gitu ya Kak. Iya. BTW aku mau nanya nih Kak, menurut kakak atau sepengetahuan kakak itu media sosial itu ada apa aja sih Kak gitu? Iya, untuk sosial media itu ada apa aja sebenarnya, tak hanya sosial media ini untuk mengekspresikan diri. Nah, hanya itu, tapi juga sosial media ini juga bisa untuk ajang relasi, juga ajang untuk perspektif tentang kerja juga, Jeffrey. Jadi sebenarnya sosial media ini banyak jenisnya, dan kalau bisa dijabarkan artinya, kita kan tahu kalau media itu berarti kan tempat, kalau sosial berarti ya bersosial gitu. Jadi karena kita juga di era teknologi, era 4.0 gitu juga kan. Nah, ini menjadi hal yang polemik dan sebenarnya kalau kataku banyak manfaatnya sih kalau sosial media ini. Itu sih Jeffrey. Oke, jadi media sosial itu menurut kakak itu banyak manfaatnya begitu. Betul. Oke, jadi di sini aku mau nanya Kak, jadi menurut kakak itu media sosial itu seberapa penting bagi kakak? Kemudian apakah ada fungsi dari media sosial yang kakak rasakan? Apakah di dalam dunia perkuliahan atau nanti di dunia pekerjaan seperti itu Kak? Kalau aku rating ya seberapa penting sosial media ini, lagi-lagi kita harus mengembalikan kepada masing-masing individu. Kalau dari aku menggunakan sosial media dari seberapa pentingnya sosial media di kehidupan aku 8 dari 10. Wow. Nah, 8 dari 10 kenapa? Karena manfaat dari sosial media, yang pertama kita bisa gunakan branding. Ketika kita ingin menjual branding ke orang. Semisal ketika kita post atau foto dengan model semisal. Nah, itu kita bisa. Nah, ini ada apa kita post dengan model dan seterusnya kan. Kalau semisal kita jualan online mungkin ya kan, jualan makanan semisal atau jual produk yang kita punya, nah itu sangat bisa Jeffrey. Di situ banyak banget istilahnya manfaatnya gitu kan. Itu sih Jeffrey, mungkin pengantar dari aku dulu nih. Soalnya tadi banyak banget pertanyaannya gitu kan. Mungkin tadi aku ulang lagi ya Kak. Tadi kan aku juga ada ngejelasin juga, kakak udah ngejelasin bahwasanya media sosial itu sangat penting. Iya. Nah, kemudian kalau untuk dunia pekerjaan gimana Kak? Oke. Nah, di dunia pekerjaan ini kan kita banyak ya sosial media. Iya. Ada Instagram, ada WA juga, ada Twitter, Facebook. Dan satu ini ada LinkedIn. Oke. Nah, di istilahnya
Kalau di aplikasi itu ada I sama D-nya atau bisa dikatakan logo biru sama putihnya itu. Nah, di sini LinkedIn ini berisikan tentang banyak CV-CV orang-orang yang sudah berpengalaman kerja. Nah, di situ kita bisa cari tahu Jeffrey, bagaimana cara kita untuk membuat CV yang bagus. Dan itu CV itu akan dilihat oleh HRD nantinya. Dan di situ juga kita bisa mengepost artikel atau bahkan sertifikat yang kita punya ketika magang berkuliah misalnya, atau sertifikat kita ketika kita mengikuti organisasi dan seterusnya. Di situ kita bisa kayak misalnya ajang untuk menyebarkan energi positif, terutama tentang prospek kerja gitu. Oke, jadi menurut kakak juga penggunaan media sosial untuk prospek kerja itu sangat luas juga ya kak ya. Betul banget. Kemudian di sini aku mau nanya lagi nih kak, BTW aku banyak nanya nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, kita sharing aja. Oke. Jadi kan tadi di media sosial itu kan banyak sekali ya manfaatnya. Terus ada tips nggak kak, strategi untuk menjadi bijak dalam bermedia sosial? Karena kita lihat soalnya kita kalau sudah menggunakan media sosial, kita kayak udah nggak ingat waktu tuh, kapan waktu untuk mungkin untuk keluarga dan sebagainya, seperti itu kak. Nah, kalau berbicara tentang dalam kita bijak dalam bersosial media ini sebenarnya banyak faktor Jeffrey. Jadi kamu memantik tentang masalah waktu. Nah, sebenarnya ini juga masalah waktu. Kita keseringan scroll gitu loh. Kita sering mengkonsumsi yang ada di sosial media, padahal kita ada opsi untuk memproduksi juga. Kita mau seperti podcast seperti, nah ini adalah salah satu untuk kita menjual istilahnya sosial media kepada orang lain nantinya gitu. Jadi apa ya, itu dulu Jeffrey sebenarnya hal-hal yang basic yang perlu aku utarakan dulu gitu. Oke. Terus buat teman-teman yang kecanduan sosial media tuh ada tips nggak sih kak supaya mereka bisa bagi waktunya sih, misalnya bagi waktunya main sosial media 15 menit kayak gitu dan sebagainya sih kak, gimana? Nah, kita sering lah ya, dan berarti lalai ketika kita udah scroll dan seterusnya, ternyata udah 1 jam ternyata. Padahal masih sebentar gitu rasanya. Nah, kalau tips dari aku ya buat teman-teman nih, tips untuk mengurangi kecanduan sosial media adalah yang pertama, teman-teman bisa pakai aplikasi timer. Itu hal yang basic banget Jeffrey sebenarnya. Aplikasi timer ini sebelum teman-teman buka sosial media, nah itu bisa di timer tuh, dan juga sebagai reminder bahwasanya ketika sudah misal kita patokannya, kita ambil contoh 30 menit Jeffrey, 30 menit tapi udah lama. Tapi kan kita kan harus mengurangi secara berkala ya. Nah, kita pasang alarm 30 menit ya kan. Misal memang alarm atau timer 30 menit sudah berhenti, ya sudah kita berhenti, kita istirahat. Dan juga menurut aku ketika kita kecanduan sosial media gak baik juga untuk kesehatan mata dan seterusnya kan. Oke, ngomong-ngomong media sosial nih kak, kita kan pasti nggak luput dengan namanya kolom komentar netizen nih. Apalagi terkenal banget nih netizen Indonesia itu dengan komentar-komentar yang bisa membuat pengguna media sosial itu jadi terganggu kesehatan mentalnya. Nah itu menurut kakak gimana sih tanggapannya? Kalau tanggapanku, udahlah ya, kita nggak usah istilahnya kayak bad comment, toxic comment. Kita tidak perlu melakukan hal itu teman-teman, karena ketika kita menuliskan toxic comment di postingan orang lain, itu akan menjadi jejak media sosial kita. Kita juga bisa menularkan energi negatif kita pada orang lain. Semisal dalam suatu postingan ada, misal nih kita ambil contoh tentang model, misalnya tentang model. Nah, ada beberapa orang yang menganggap model ini parasnya tidak cakep istilahnya. Jadi kayak dibilang, kamu nggak cocok dalam menjadi model, kamu nggak cocok ketika foto, kamu harusnya gini dan seterusnya. Jadi kayak ekspektasi orang ke dia itu menjadi sangat banyak, dan akhirnya betul yang kamu katakan, akhirnya kesehatan mental itu kayak terganggu jika si orang yang di toxic comment ini dia merasa kayak, aduh ternyata bener ya omongan orang, jadi kayak dia kayak gak percaya diri, menjadi pesimis, bahkan dia bisa kayak stres sendiri gitu. Jadi itu kayak, ya ampun kasihan banget. Jadi kayak teman-teman kataku, stop toxic comment, stop please. Itu enggak
tidak mencairkan suasana, tidak menjadikan solusi, tapi itu akan menimbulkan masalah selanjutnya. Oke, jadi tadi udah dijelasin ya Kak, tanggapan Kakak mengenai tentang kolom-kolom chat yang bikin pengguna media sosial itu merasa kesehatannya terganggu. Nah, menurut Kakak tuh apakah ada tips dan trik nih untuk menghindari hal tersebut? Nah, untuk tips dan triknya, pertama gini, ketika kita tidak punya banyak waktu untuk bersosial media atau bahkan kita punya kegiatan di luar selain kita megang sosial media kita, itu adalah salah satu contoh tindakan pencegahan terlebih dahulu. Karena dengan kita istilahnya udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka kita tuh tidak akan kayak mencari kesalahan orang, tidak kayak sepertinya dalam arti dalam sebuah postingan tadi misal tentang model, kita tidak bakal kayak memperhatikan banget tentang ini kok parasnya kayak gini, kok bajunya nggak cocok dan seterusnya. Itu kita tidak terlalu istilahnya kayak menyoroti akan hal itu gitu loh. Jadi yang pertama, sibukkan dengan kegiatan yang positif. Dan yang kedua, ketika teman-teman nggak suka dengan konten itu, lebih baik jangan ditonton. Ketika teman-teman nggak suka dengan konten tersebut, jangan ditonton. Daripada teman-teman nonton malah menghujat, sakit hati nanti yang membuat konten tersebut ya kan. Itu. Dan yang ketiga, kalau misal teman-teman sudah muak dengan konten tersebut, sampaikanlah dengan cara yang bijak. Mungkin lewat chat, tapi bukan yang kolom komentar yang bisa dilihat oleh publik. Kalau misal di chat di kolom komentar publik itu seolah-olah kayak kita tuh menghina gitu kan, karena dia ada publik gitu loh. Itu Jeffrey kataku. Oke, ngomong-ngomong tentang media sosial juga kita tidak terlepas dengan seringnya penyebaran berita-berita bohong nih Kak, atau berita hoax. Nah, menurut Kakak itu bagaimana sih tentang tanggapan tentang berita hoax tersebut? Nah, untuk berita hoax begini teman-teman, kita harus kenali berita dua. Yang pertama ada berita abstrak sama berita valid. Nah, untuk yang berita valid ini biasanya berupa data dan juga sumbernya terpercaya Jeffrey. Semisal kita bisa tahu di kompas.com atau mungkin TV One dan seterusnya, itu kan bisa berupa di sosial media ya. Nah itu, jadi pertama ada datanya, yang kedua ada sumbernya. Tidak hanya istilahnya yang cuma menggunakan argumentasi. Nah, yang menggunakan argumentasi ini biasanya yang berita dengan konsep abstrak. Dia itu seolah-olah membuat hak berita itu dari benar jadi salah atau salah menjadi benar. Nah itu yang membuat kita tuh kayak wah sebenarnya tidak perlu kayak. Sebenarnya juga ini oknum ya, kita berbicara juga tentang oknum ya. Terkadang memang oknum ini ingin pertama bisa menjatuhkan orang lain atau bahkan meluruskan niatannya dia untuk mencapai tujuannya dia. Jadi kalau kataku, ketika teman-teman bertemu dengan orang yang menyebarkan berita hoax, pertama jangan langsung percaya. Yang kedua, ditanya sumbernya dari mana. Dan yang ketiga, apakah ada data atau wawancara yang lain dan seterusnya dengan orang-orang terpercaya. Gitu Jeffrey. Oke, jadi lebih baik kita saring sebelum sharing nih Kak. Betul. Jadi selanjutnya aku mau nanya lagi. Nanya mulu dari tadi ya. Mungkin ini lebih ke pengalaman Kakak sih sebagai pengguna media sosial tuh. Apakah Kakak tuh udah pernah merasakan sedih dan senangnya dalam menggunakan media sosial seperti itu? Kalau misal berbicara tentang sedih dan senang, aku lebih banyak senangnya Jeffrey. Boleh aku yang cerita tentang senang aja, boleh nggak? Boleh. Kalau misal tentang senang, aku senang ketika pertama teman aku ada yang ulang tahun semisal. Itu aku senang. Dalam arti ternyata hal itu mengingatkan aku, oh ternyata dia ulang tahun. Itu hal yang paling basic gitu kan. Lalu juga hal yang menyenangkan berikutnya itu bisa sosial media itu bisa mengarsipkan cerita-cerita kita 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi kayak kita tuh kayak wah ternyata aku dulu pernah kayak gini ya. Itu kayak menjadi kesenangan tersendiri gitu loh. Okay. Nah itu kalau misal kita berbicara tentang pengalaman yang senang di pribadi. Kalau misal kita berbicara tentang kesenangan yang mungkin secara luas, misal ketika kita menjual produk kita terus laris, banyak komen positif dan seterusnya, kita kan bakal jadi semangat untuk istilahnya menjual produk kita, bekerja atau mungkin kita berkuliah dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang sering untuk mengupload aktivitasnya yang istilahnya kegiatan yang positif. Nah itu menjadi energi positif juga bagi kita.
supaya kita juga termotivasi untuk melakukan kegiatan yang positif pula. Seperti halnya ini kita berpodcast, kita sharing juga, dan itu adalah hal-hal yang membuat kita istilahnya menambah energi positif kita. Gitu Jeffrey. Oke, kan tadi kakak udah menjelaskan kesenangan, mungkin boleh nih sharing kesedihannya apa yang selama menggunakan media sosial seperti itu kak? Kesedihan ya. Iya. Yang pertama bukan kita ya, lebih ke mungkin beberapa teman aku dan aku kayak merasa empati kepada semisal ada artis yang istilahnya dihujat oleh netizen. Padahal kan kita serta tidak merta harus untuk menghujat artis gitu loh. Dalam arti kalau misal ada salah ucap dan seterusnya, itu sudah membuat aku sedih. Kenapa? Karena kita juga manusia. Karena kita juga pasti ada khilafnya, ya kan. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk kita telaah lagi si Jeffrey gitu. Dan juga aku pernah punya teman, dia mencoba untuk istilahnya hijrah dalam tanda kutip, tapi dia malah istilahnya diomongin sama teman-teman yang lain itu adalah sok suci, sosial medianya istilahnya agamis, tapi orang yang nggak agamisnya itu kayak aku kayak taknya gitu loh. Kenapa sih kita harus istilahnya menghakimi proses orang? Kan kita nggak tahu proses orang itu seperti apa dan seterusnya. Jadi kayak aduh Jeffrey, kalau tentang kesedihan kayaknya banyak juga, tapi aku nggak mau banyak berbicara tentang kesedihan. Itu sih Jeffrey. Oke, jadi tadi kan udah kakak jelasin ya kesedihannya apa aja. Mungkin kakak bisa sharing sih solusi supaya kita bisa mengurangi lah kesedihan di media sosial seperti itu. Oke. Kalau mengurangi kesedihan, memang yang pertama ini, kalau misal kita nggak ada pancingan tentang misal toxic comment dan seterusnya, kan kita nggak bakal terpancing juga untuk sedih kan. Dan juga ketika kita berbicara tentang tips, kataku adalah ketika kita sudah mencapai di titik maksimal atau bahkan ketika kita merasa sedang tidak nyaman, sedang marah ataupun bahagia banget, kalau kataku coba itu dihentikan dulu. Karena biasanya orang yang terlalu bahagia ini bakal terlalu euforia. Sama dengan orang yang terlalu istilahnya masih sedih, dia bakal istilahnya menganggap dunia ini kayak nggak ada buat dia dan seterusnya. Jadi kalau kataku yang pertama, coba kita telaah, perbaiki dulu perasaan kita, logika kita sebelum kita istilahnya mengkonsumsi istilahnya hal-hal yang ada di sosial media itu. Gitu sih Jeffrey. Ini kak, aku mau nanya lagi, mungkin ini last question ya yang aku tanyain. Sebagai pengguna media sosial dengan jumlah followers atau pengikut lumayan banyak nih kak, apakah ada tips dan trik yang akan kakak share ke pengikut kakak itu tentang dalam bijak bermedia sosial? Nah, kebetulan ketika podcast ini di-upload, nah itu akan saya upload balik di Instagram. Ini adalah cara kita untuk menginfluence atau mempengaruhi pengikut kita itu untuk juga terpengaruh dengan apa yang kita katakan. Jadi ketika kita sudah punya branding baik di sosial media, nah tinggal kita apa nih produk yang ingin dijual di sosial media kita, apa hal-hal yang perlu dikonsumsi orang gitu loh. Jadi kayak sebenarnya sangat disayangkan ketika followers itu sudah banyak, branding sudah baik, tetapi disalahgunakan mungkin pada oknum dan seterusnya gitu. Jadi kalau kataku itu aja sih Jeffrey. Oke. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya kak sudah bersedia sebagai narasumber pada podcast kali ini. Mungkin bisa saya report kembali untuk isi dari podcast pada kesempatan kali ini tentang bijak bermedia sosial. Mungkin kita sebagai pengguna media sosial kita harus menyaring dan juga memilah-milah berita-berita yang sekiranya akan kita share kembali kepada teman atau pengikut kita seperti itu. Terus kemudian kita balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bijak dalam bermedia sosial. Kita tidak serta-merta kita hanya menyebarkan berita kemudian membuat diri kita senang, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana dampaknya ke orang lain seperti itu. Mungkin Kak bisa memberikan closing statement nih kepada teman-teman semua. Oke, kalau tentang closing statement, teman-teman begini, teman-teman yang ada di media, ketika teman-teman menggunakan sosial media, yang pertama pastikan diri teman-teman itu baik.
dalam kondisi baik. Kalau kondisi teman-teman masih tidak baik, saya sarankan jangan menggunakan sosial media terlebih dahulu, karena itu akan mempengaruhi istilahnya diri teman-teman juga gitu loh. Lalu yang kedua, teman-teman ketika membaca berita jangan keseringan dalam sehari jangan sampai lebih dari 5 kali, karena ketika kita membaca berita otak kita ini akan tegang dan juga akan menganalisis hal-hal yang ada di berita tersebut, dan kita juga akan mengkomparkan antara analisis yang positif dan juga analisis yang negatif. Nah, ketika kita membaca berita pasti ada saja berita yang negatif. Ketika kita membaca berita yang negatif, maka kita harus banyak-banyak memilih dan memilah dan berhati-hati untuk menyimpulkan atau bahkan nge-share ulangnya di sosial media kita. Itu Jeffrey. Jadi kataku, bijaklah dalam bersosial media. Oke, terima kasih ya Kak atas closing statementnya. Mungkin cukup sampai sini saja podcast pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa nantikan podcast Sekolah Kader Bangsa selanjutnya. Saya Andre Jeffrey selaku yang memandu podcast pada kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.